Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara channel Spiritual Uang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan seringkali membuat hati kita gelisah. Kita berjuang keras, tapi rezeki terasa seret. Kita ingin bahagia, tapi hati terasa hampa. Padahal berkah sejati bukan hanya banyaknya harta, melainkan tenangnya jiwa dan damainya hati dalam setiap langkah. Di video ini kita akan menyelami doa penarik berkah, hidup tenang dan damai. Sebuah perjalanan batin dalam 6 bab tentang bagaimana membuka pintu rezeki, ketenangan dan keberkahan dengan ikhlas. Mari siapkan hati, tarik napas perlahan, dan izinkan setiap kalimat menjadi cahaya bagi jiwamu. Yang pertama adalah menjernihkan hati, sumber berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia mendambakan hidup yang penuh keberkahan, rezeki yang lancar, keluarga yang bahagia, dan hati yang tenang. Namun seringkali, semua itu terasa jauh. Bukan karena Allah menutup pintu rezeki, tetapi karena hati kita sendiri yang tertutup oleh debu dunia. Hati yang kotor tidak mampu memantulkan cahaya keberkahan. Seperti cermin yang berdebu, ia tidak bisa lagi menampakkan kejernihan. Begitulah hati manusia ketika penuh amarah, iri dan keluh kesah. Padahal dari hati yang bersihlah segala kebaikan mengalir. Bersihkanlah hatimu, maka hidupmu akan dipenuhi keajaiban. Mulailah dengan keikhlasan. Ikhlas menerima setiap takdir yang datang, baik yang terasa manis maupun yang getir. Karena tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Setiap kesedihan yang kita rasakan, sesungguhnya adalah cara Allah memurnikan jiwa kita. Saudaraku, ketika hatimu masih dipenuhi luka masa lalu, sulit bagimu menerima keberkahan masa kini. Maafkanlah mereka yang pernah menyakitimu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Dengan memaafkan, kamu bukan sedang membenarkan perbuatan orang lain, melainkan sedang membebaskan dirimu sendiri dari beban yang tak perlu. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. QS Ar-Ra'd 11. Perubahan hidup tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam, dari hati yang rela, dari jiwa yang berserah. Bersihkan hatimu dari kesombongan, karena sombong menutup pintu doa. Hilangkan iri dari dadamu, karena iri memadamkan cahaya berkah. Dan jangan biarkan amarah menguasaimu, karena di dalam amarah syaitan berbisik dan menggoyahkan iman. Cobalah setiap malam sebelum tidur, duduklah sejenak dalam hening, pejamkan matamu, tarik napas perlahan, dan tanyakan pada dirimu, apakah hari ini hatiku lebih baik dari kemarin? Jika jawabannya belum, maka ucapkanlah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ulangi dengan lembut, rasakan setiap getarannya membersihkan dada. Karena istighfar adalah sabun bagi jiwa. Semakin sering dilakukan, semakin bersih hati kita dari noda dosa. Ketika hati jernih, pikiran pun menjadi terang. Ketika hati tenang, langkah hidup menjadi ringan. Dan disitulah berkah mulai mengalir. Tidak hanya berupa harta, tetapi juga berupa ketenangan, kesehatan, dan hubungan yang harmonis. Ingatlah saudaraku, Allah menurunkan keberkahan bukan kepada mereka yang paling kuat atau paling kaya, melainkan kepada mereka yang hatinya paling tulus. Bersihkan hatimu setiap hari dengan zikir, dengan istighfar, dengan maaf, dan dengan rasa syukur yang tak henti, sebab hati yang jernih adalah wadah bagi rahmat Allah. Mulailah dari hari ini, lepaskan segala beban, ikhlaskan semua luka, dan biarkan hatimu menjadi taman tempat turunnya berkah ilahi. Karena ketika hatimu bersih, hidupmu akan menjadi terang, langkahmu menjadi ringan, dan setiap napasmu akan penuh ketenangan.
Yang kedua adalah bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara rahasia terbesar kehidupan adalah rasa syukur. Syukur adalah kunci pembuka pintu berkah yang tersembunyi. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah ketika hidup berjalan baik, tetapi juga tentang menerima dengan lapang dada ketika hidup menguji. Kebanyakan manusia hanya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang mereka sukai, namun lupa bahwa setiap ujian pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak pernah menurunkan cobaan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan dan mengangkat derajat hamba-Nya. Dan sungguh, jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Kas Ibrahim 7. Setiap kali kamu mengeluh, berkahmu berkurang. Setiap kali kamu bersyukur, berkahmu bertambah. Begitulah hukum Allah yang tidak pernah meleset. Saudaraku, lihatlah ke sekelilingmu, masih banyak orang yang berjuang untuk sesuatu yang kamu miliki sekarang. Ada yang berjuang untuk kesehatan yang kamu miliki. Ada yang merindukan keluarga yang kamu temui setiap hari, dan ada yang berdoa keras hanya untuk bisa makan seperti yang kamu makan hari ini. Maka bersyukurlah, bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaikinya. Rasa syukur melahirkan ketenangan. Hati yang bersyukur tidak mudah goyah oleh dunia karena ia tahu bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Bersyukur menjadikan hidup sederhana terasa mewah dan menjadikan sedikit rezeki terasa cukup. Cobalah setiap pagi, sebelum kamu sibuk dengan dunia, duduklah sejenak dan ucapkan dengan penuh kesadaran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasakan maknanya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ucapkan dengan hati yang penuh cinta dan kerendahan. Lakukan ini setiap hari, maka kamu akan melihat perubahan luar biasa dalam hidupmu. Rasa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Ketika Allah memberi rezeki, syukurilah dengan berbagi. Ketika Allah memberi waktu, syukurilah dengan ibadah. Ketika Allah memberi ilmu, syukurilah dengan mengamalkannya. Saudaraku, kadang kita sibuk menghitung kekurangan hingga lupa menghargai yang telah ada. Padahal di balik setiap napas yang kita hirup, ada nikmat yang tak ternilai. Berapa banyak orang yang ingin hidup lebih lama, sedangkan kamu masih diberi kesempatan hari ini. Bersyukurlah meski keadaan sulit, karena di balik setiap kesulitan, Allah sedang menyiapkan kebaikan. Jangan biarkan kesedihan menutupi nikmat yang sudah kamu miliki. Syukur adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan keluh kesah. Ketika kamu mulai terbiasa bersyukur dalam segala keadaan, hati akan menjadi damai. Karena syukur mengajarkan kita untuk melihat kebaikan di tengah ujian dan melihat kasih Allah di balik setiap takdir. Ingatlah, berkah tidak selalu berarti banyak, tetapi berarti cukup dan membawa tenang, dan syukur adalah jalan menuju kecukupan itu. Maka mulai hari ini, jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah agar kebahagiaan itu datang menghampiri. Yang ketiga, membersihkan rezeki dengan sedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap rezeki yang datang membawa dua ujian, ujian kecukupan dan ujian keikhlasan. Kita diuji bukan hanya saat kekurangan, tapi juga ketika berlimpah. Karena di balik setiap rezeki yang kita terima, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Itulah makna sedekah. Sedekah bukan hanya memberi, tetapi juga membersihkan harta, membersihkan hati, dan membersihkan jalan rezeki kita agar tetap lancar. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. QS At-Taubah 103. Saudaraku, banyak orang mencari keberkahan rezeki dengan berbagai cara.
namun lupa bahwa keberkahan sejati datang dari berbagi. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Justru sebaliknya, ia akan berlipat ganda dalam bentuk yang tak selalu bisa dihitung. Sedekah membuka pintu-pintu rezeki yang tak terlihat. Ada yang tiba-tiba mendapat peluang usaha, ada yang sembuh dari sakit, dan ada pula yang hidupnya menjadi lebih damai tanpa sebab yang jelas. Itulah tanda-tanda berkah yang Allah kirimkan melalui keikhlasan memberi. Sedekah tidak harus banyak, bahkan sepotong roti yang diberikan dengan tulus lebih berharga di sisi Allah dibanding emas yang diberikan dengan sombong. Rasulullah bersabda, "Tidak akan berkurang harta karena sedekah, melainkan akan bertambah dan diberkahi." Tasyar, Muslim. Setiap kali kamu bersedekah, sebenarnya kamu sedang menanam benih keberkahan untuk masa depanmu. Sedekah hari ini bisa menjadi penolak bala esok hari. Ia menjadi pelindung dari musibah, penghapus dosa, dan magnet yang menarik rahmat Allah. Saudaraku, jika kamu merasa rezekimu terasa berat, cobalah periksa seberapa sering kamu memberi. Karena sedekah adalah cara Allah menguji seberapa besar kepercayaanmu kepadanya. Semakin kamu yakin bahwa Allah Maha Pemberi, semakin ringan tanganmu untuk berbagi. Mulailah dari yang kecil dengan hati yang besar. Karena sesungguhnya bukan jumlah yang Allah lihat, tetapi keikhlasan di baliknya. Bersedekahlah setiap hari, walau hanya dengan senyum, bantuan kecil, atau selembar uang yang kamu sisihkan dengan niat baik. Niscaya Allah akan membersihkan rezekimu, meluaskan jalanmu, dan menenangkan hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita sering lupa berdiam sejenak. Kita sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa hati juga butuh disirami dengan ketenangan. Dan ketenangan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi dari mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. QS Ar-Ra'd 28. Zikir adalah napas bagi jiwa. Ia bukan sekadar lafaz yang diucap, melainkan getaran yang menghidupkan hati. Saat lidahmu bergetar menyebut nama Allah, sesungguhnya jiwamu sedang berbicara dengan penciptanya. Saudaraku, jika hatimu terasa resah tanpa sebab, jika pikiranmu penuh kekhawatiran dan gelisah, maka kembalilah kepada zikir. Karena zikir adalah obat bagi hati yang lelah. Ucapkan perlahan dengan penuh kesadaran, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ulangi zikir ini setiap kali rasa takut datang. Setiap kali langkah terasa berat dan setiap kali hatimu mulai ragu, lakukan dengan hati yang pasrah dan biarkan setiap kalimatnya menenangkan jiwa. Zikir bukan hanya di waktu lapang, tetapi juga di waktu sempit. Bahkan ketika kamu tidak tahu harus berbuat apa, cukup duduk tenang dan sebut nama Allah, karena setiap sebutan itu akan mengangkatmu dari kegelapan menuju cahaya. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita zikir-zikir yang menenteramkan. Salah satunya adalah kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ucapkanlah kalimat ini 100 kali setiap pagi dan sore, bukan hanya sekadar bacaan tetapi dengan menghadirkan maknanya di hati. Ketika lidah terbiasa berzikir, hati pun akan terbiasa tenang. Ketika hati tenang, hidup pun menjadi ringan. Dan ketika hidup menjadi ringan, itulah tanda bahwa Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepadamu. Zikir membuatmu lebih dekat dengan Allah, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih kuat menjalani kehidupan. Maka jadikan zikir sebagai sahabatmu setiap hari, bukan hanya di bibir, tapi juga di hati. Karena sesungguhnya dalam setiap hembusan napas yang disertai zikir, ada kedamaian yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini.
Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup tanpa doa bagaikan perjalanan tanpa arah. Doa adalah cahaya yang menuntun langkah kita menuju jalan yang benar. Ia bukan sekadar permintaan, tetapi bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Setiap langkah, setiap napas, hendaknya selalu disertai doa. Karena doa adalah jembatan antara hati manusia dan langit rahmat Allah. Bahkan dalam hal kecil, seperti memulai pekerjaan, keluar rumah, atau makan, sertakan doa dan kamu akan melihat bagaimana hidupmu menjadi lebih tenang. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. QS Ghafir 60. Doa tidak selalu harus panjang, kadang satu kalimat sederhana, namun keluar dari hati yang tulus, lebih didengar oleh Allah daripada 1000 kata tanpa makna. Saudaraku, jangan berhenti berdoa hanya karena belum terkabul. Setiap doa memiliki waktunya sendiri. Ada doa yang dikabulkan cepat, ada yang ditunda agar kita lebih siap, dan ada yang diganti dengan hal yang jauh lebih baik. Berdoalah bukan hanya saat susah, tetapi juga ketika senang. Karena doa yang diucap di waktu lapang akan menjadi pelindung di waktu sempit. Jadikan doa sebagai bagian dari hidupmu. Bicaralah kepada Allah seperti engkau berbicara kepada sahabat terbaikmu. Jujur, lembut, dan penuh harap. Karena Allah tidak pernah jauh. Dia selalu dekat bagi hati yang memanggilnya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.